Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah contoh soal untuk metode BCE seperti pada bab 4.4. Nah, di sini soalnya adalah terdiri dari 3 pabrik roti misalnya, di mana pabrik roti pertama menghasilkan 15 roti, 25 roti, dan 10 roti. Kemudian di sini terdapat 4 demand, D1, D2, D3, dan D4. Di mana demand pertama memerlukan 5 roti, demand kedua 15 roti, dan seterusnya. Informasi berikutnya adalah biaya yang diperlukan untuk mendistribusikan satu roti dari S1 ke D1 adalah Rp10. Dari S1 ke D2 adalah Rp2. Nah, ini adalah soalnya. Kita sekarang akan masuk pada step BCE. Step BCE yang pertama adalah sama seperti JHM, yaitu mengalokasikan demand pada biaya terkecil. Nah, ini demand-nya 5, biaya terkecilnya 10, 12, 4. Nah, 4 ini biaya terkecil. Berarti kita alokasikan di sini. Demand-nya 15, kita alokasikan pada yang terkecil, jadi di sini. Demand-nya 15, cost terkecilnya adalah 9. 15, cost terkecilnya adalah 11. 15 di sini. Nah, setelah langkah berikutnya adalah kita akan mengecek setiap baris. Apakah baris pertama adalah excess row? Excess row itu adalah baris di mana total demand, ini contohnya 15 tambah 15, 30 ya. 30 lebih besar dari supply-nya 15. Jadi ini merupakan excess row, di mana kelebihan isi sel ini 15 ini harus dipindah. Nah, harus dipindah kemana? Nah, itu langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah kita lihat di sini baris kedua bukan ER karena di sini 15, di sini 25, supply-nya 10, di sini 5. Jadi total demand tidak lebih besar dari supply sehingga ER-nya hanya 1, yaitu baris pertama saja. Langkah berikutnya adalah tiap sel pada ER kita hitung different-nya. Different itu adalah perbedaan antara first, ini ada 2, dengan second. Jadi different-nya adalah 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Kemudian di sini berarti first-nya 11, second-nya 18. 18 dikurangi 11 sama dengan 7. Setelah kita hitung different-nya, kita pilih sel dengan different terkecil. Nah, ini different-nya 5, ini 7. Berarti yang kita pilih adalah yang 5. Artinya apa? Isi sel inilah yang akan dipindah ke second-nya ini. Ini first, ini second-nya. Jadi kita akan pindahkan isi sel dari first ke second. Nah, disinilah kontribusi kita. Jika JHM biasa, itu dia akan mensatisfy diri sendiri, mensatisfy first, sehingga 15-nya akan dikirim semua ke 7, ke second-nya. Karena dengan 15 di sini, supply-nya 15 dan sudah memenuhi kebutuhan untuk D4 yang memang kebutuhannya adalah 15. Nah, kontribusi kita adalah di sini kita tidak langsung mensatisfy first, tapi kita akan memberikan beberapa aturan. Apakah akan mensatisfy first atau mensatisfy second. Cara aturan tambahan kita adalah kita akan menghitung mode, di mana mode itu adalah perbandingan antara different supply dan different cost.
Nah, different supply-nya adalah 25 dikurangi 15, 10. Different cost-nya adalah 7 dikurangi 2, 5. Nah, mod-nya adalah 0. Nah, di sini. Aturan tambahannya adalah jika mod tidak sama dengan 0, maka kita langsung mensatisfy first. Jika mod sama dengan 0, nah ini kita ada aturan tambahan. Yaitu ini kebetulan kita dapat yang mod sama dengan 0, berarti kita harus memilih antara mensatisfy first atau mensatisfy second. Nah, jika total cost pada first lebih besar sama dengan second, maka yang kita satisfy dulu adalah first. Jika total first lebih kecil daripada second, maka kita satisfy second. Nah, kita coba lihat, hitung dulu ya total cost-nya. Total cost untuk first itu adalah 10 tambah 2 tambah 20 tambah 11, 43. Kemudian total cost untuk second kita adalah 12 tambah 7 tambah 9 tambah 20. Total second adalah 48. Jadi yang dipilih untuk disatisfy adalah yang memiliki total biaya terbesar, yaitu 48. Jadi ini ya, yang secondnya, agar tidak akan dipilih lagi karena dia cost-nya kebetulan besar ya, sehingga dapat meminimalkan total biaya. Jadi kita akan mensatisfy second. Kita bisa lihat di sini bahwa secondnya perlu 25 ya supply-nya, ini 15, berarti perlu 10. Jadi kita akan memindah 10 unit dari sini ke sini. Jadi di sini 10. Nah, ini 15 dikurangi 10, nanti di sini tinggal 5. Kita akan mensatisfy second, dan kita lihat tadi 15, 10-nya kita kirim ke second, sehingga di first tinggal 5. Kita bisa lihat bahwa second kita sudah satisfy. Jadi kita akan eliminasi second, dan statusnya berubah menjadi satisfy. Nah, kita masuk pada iterasi kedua. Kita cari lagi yang ER. Kita lihat di sini jumlah demand-nya 20, sedangkan supply-nya 15. Berarti yang ER adalah baris pertama. Baris kedua ini sudah kita eliminasi, sudah satisfy. Baris ketiga tidak ER. Sehingga sekarang langkah berikutnya adalah tiap sel pada ER akan dihitung different-nya. Nah, kalau ini tadi kan 7 dikurangi 2 ya. Sekarang 7-nya tidak bisa kita pakai lagi, jadi 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Ini masih tetap 11 dan 18, jadi 18 kurangi 11 sama dengan 7. Pilih sel dengan different terkecil, ini 12, ini 7. Berarti sel inilah, 15 ini, akan kita pindah ke second. Nah, ke 18 ini. Tapi berapakah yang akan kita pindah? Nah, langkah berikutnya adalah pindah isi sel dari 15, dari first ke second. Kita hitung mode-nya. Mode-nya adalah different supply. Different-nya ada 15 kurangi 10. 5 dibagi 18 kurangi 11, 7. Ternyata mode-nya tidak sama dengan 0. Nah, jika tidak sama dengan 0, kita tidak perlu membandingkan atau kita tidak perlu memilih antara mensatisfy first atau second. Tapi kita langsung satisfy first. Sehingga di sini 15, berarti berapa yang mau kita pindah? Di sini sudah ada 5, berarti sini kita tinggal 10. Berarti 5-nya kita pindah ke sini.
Nah, kita sudah pindah tadi dari 15 10, berarti kita sudah bisa merubah di sini R menjadi satisfy. Berarti sudah bisa kita eliminasi. Nah, berarti tinggal satu baris yang terakhir. Ternyata baris yang terakhir juga sudah satisfy ya. Jumlah demand sudah sama dengan jumlah supply. Jadi hasil akhirnya adalah S1 akan mengirim 5 roti ke D2, 10 roti ke D4. Pabrik 2 mengirim 10 roti ke D2, 15 roti ke D3. Pabrik 3 5 roti ke D1 dan 5 roti ke D4. Sehingga total cost-nya adalah 2 dikalikan 5 ditambah 11 dikalikan 10 tambah 7 kalikan 10 tambah 9 kali 15 tambah 4 dikalikan 5 tambah 18 dikalikan 5. Hasilnya adalah 435. Ini sama dengan solusi optimal.